Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan melakukan suatu podcast yang bernarasumber yaitu bernama Kang Riman. Nah, jadi di sini pertama, alhamdulillah kita sudah bertemu dan melakukan saya tatap muka dengan narasumber ini yang bernama Kang Riman. Nah, pertama nih, Kang, boleh sebelumnya saya mau Akang kenalin diri dulu nih untuk ke teman-teman semua. Siapa sih Akang ini? Perkenalkan, nama saya Riman Nafiar Rinaldi. Saya merupakan lulusan dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2017, angkatan 2017 dan lulus di tahun 2023. Saat ini setelah lulus saya berkecimpung dalam bidang pendidikan di bimbingan dan konseling di salah satu SMK di Bandung, yaitu SMK Prakarya Internasional. Selain itu saya pun sebagai bagian dari hubungan industri di SMK tersebut. Kan kita udah tahu nih ya bahwasanya Kang Riman ini adalah seorang bimbingan konseling, guru BK di sebuah SMA. Nah, sekarang nih Kang, kira-kira selain menjadi guru BK dan hubungan industri, ada kesibukan apa lagi nih yang menjadi rutinitas Kang? Terkait dengan rutinitas, untuk saat ini saya sedang melakukan program pendidikan PPG bagi guru tertentu yang diadakan oleh pemerintah untuk menunjang skill saya ataupun kompetensi saya dalam bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Begitu. Kang, jadi selanjutnya kami ingin bertanya nih, Akang jurusan psikologi kan ya? Nah, kita mau bertanya nih pengalaman Akang selama berkuliah di jurusan psikologi kayak gimana? Yang paling berkesan itu apa kira-kira selama di psikologi? Pengalaman saya pada saat berkuliah di psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung selama 5 tahun, dalam pengalaman di bidang akademik, saya belajar banyak hal gitu, dari psikodiagnostik, bagaimana harus mengobservasi individu, terus melakukan teknik wawancara, ataupun hal-hal lainnya yang memang bersinggungan dengan psikologiannya. Kemudian di psikologi pun saya belajar mengenai berbagai macam karir setelah lulus di bidang psikologi, seperti yang sedang saya lakukan dengan adik tingkat saya, mungkin ya teman-teman adik-adik saya di Fakultas Psikologi. Saya bergeraknya di bidang pendidikan, kemudian nanti setelah lulus pun saya menjadi mengetahui ternyata di perusahaan itu selain menjadi seorang HR yang seperti kalian tahu, jadi human resource, setelah lulus pun saya menjadi tahu ternyata di perusahaan itu bukan hanya menjadi HRD, tapi menjadi seorang trainer gitu, training and development. Bagaimana mengembangkan, bagaimana melatih, bagaimana memetakan ataupun mempromosikan karyawan, itu saya belajar di Fakultas Psikologi. Kemudian saya pun belajar terkait dengan psikologi sosial, bagaimana setelah lulus nanti kita bisa berkecimpung dalam dunia sosial. Contohnya dalam hal penanganan setelah bencana, menjadi seorang relawan untuk memulihkan kondisi mental ataupun kondisi jiwa dari seseorang yang terkena bencana tersebut. Begitu. Kemudian untuk pengalaman sendiri di luar dari akademik, saya pada saat itu aktif dalam kegiatan organisasi kampus, khususnya di Senat Mahasiswa. Nah, pengalaman saya tersebut dalam organisasi bukan menjadi salah satu saya menghindar dari akademik, tapi itu menjadi tantangan bagi saya dalam berkuliah, bagaimana saya bisa mengatur manajemen waktu, bagaimana saya bisa belajar tentang problem solving, saya belajar dalam manajemen tim, berkomunikasi ataupun membangun relasi dengan alumni ataupun teman-teman mahasiswa sendiri. Itu sih. Aku penasaran nih Kang sama cerita yang tadi Akang jelasin dengan kayak Akang yang udah jadi sekarang itu, kira-kira dulu
selama berkuliah ada nggak sih mata kuliah yang sangat berpengaruh sampai Akang tuh udah ada di posisi sekarang gitu? Mata kuliah apa dan kira-kira kegiatan apa gitu yang mempengaruhi Akang sekarang? Oke. Kegiatan yang mempengaruhi saya bisa mencapai karir seperti ini, ada banyak hal-hal akademis yang saya dapati di psikologi dulu. Salah satunya bagaimana saya belajar tentang konseling, terus kemudian cara menginterview, cara bagaimana menggunakan alat tes. Mungkin adik-adik di sini pada tahu seperti alat tes Cevit, RMIB ataupun Pauli. Hal-hal seperti itu memang yang menjadi modal saya ketika saya lulus dan berkarir di dunia pendidikan gitu. Maaf, tadi apa pertanyaannya? Mata kuliah kayak berpengaruh. Oke, tadi mata kuliah yang berpengaruh. Tadi kan sebelumnya diajarkan dalam psikodiagnostik ya. Kemudian saya pun belajar tentang psikologi pendidikan, di mana kita bisa melihat siswa ataupun anak itu dari berbagai macam sudut pandang, teknik dalam melakukan konseling. Karena melakukan konseling di sekolah dengan di industri itu berbeda jauh. Kalau di konseling di pendidikan kita harus bisa melihat latar belakang anaknya bagaimana, lingkungannya, terus mental dari si anak tersebut. Hal-hal itulah yang menjadi modal saya bisa bekerja dalam dunia pendidikan gitu. Kalau disimpulkan sih mata kuliah yang memang berpengaruh itu yang pertama psikodiagnostik, alat tes. Itu yang memang harus kalian dalami, mau di pendidikan ataupun di industri. Alat tes itu sangat diperlukan kompetensinya. Kemudian kompetensi mengobservasi manusia. Terus konseling. Kalian harus bisa memahami terkait dengan konseling di dalam dunia pendidikan itu bagaimana. Jadi hal-hal seperti itu yang memang harus kalian dalami gitu. Menjadi modal kuat kalian bisa survive di industri ataupun dunia pendidikan. Ya aku dengar sih itu ceritanya, Akang jujur menginspirasi banget sih kamu. Kayak itu kan kayak perjalanannya kayak terlihat mudah ya kalau misalkan dari sudut pandang Akang sendiri. Tapi aku penasaran nih, kira-kira dulu selama berkuliah itu ada nggak Akang sempet kayak ngerasa bingung atau salah arah? Terus gimana Akang ngehadapin hal itu tuh? Oke. Untuk salah arah atau seperti apapun itu pasti setiap mahasiswa pernah mengalami dalam fase itu ya. Baik di semester awal ataupun semester tengah atau di semester akhir sekalipun pasti akan ada rasa bingung arah saya setelah lulus seperti apa. Tapi yang tadi saya sebutkan sebelumnya, apa yang diajarkan dalam mata kuliah khususnya dalam psikodiagnostik, konseling, terus observasi itu yang harus kalian dalami ketika dalam berkuliah. Tadi apa pertanyaan? Oh, apa? Oke. Pernah mengalami salah arah sih pernah, karena mungkin saya sebagai mahasiswa pun pernah merasa psikologi itu bukan menjadi tempat kuliah yang cocok untuk diri saya. Saya mungkin punya keinginan lain, tapi setelah saya mendalami psikologi, setelah mengetahui ternyata lulusan dari psikologi itu karirnya banyak cabang-cabangnya, tidak hanya berpusat dalam pendidikan gitu. Terus pun dalam mengatasi kehilangan arah tersebut, pasti saya yang pertama membangun relasi ya dengan banyak alumni, mencoba memahami setelah lulus itu bekerjanya ada apa aja. Saya mencoba untuk membangun kompetensi saya dalam mengikuti pelatihan, mencari peluang-peluang lainnya selain di pendidikan gitu sih. Selanjutnya tuh aku ada penasaran lagi nih sama tuh kalau tadi udah cerita juga ya Kang gimana tuh perjalanan Kang selama kuliah, naik turunnya kayak gimana. Mungkin aku sekarang pengen nanya ini peran psikologi selama berkuliah, gimana sih pengaruhnya untuk kayak karir Akang sendiri, kayak sekepake apa sih gitu ilmu psikologi di pekerjaan Akang yang sekarang, terus skill psikologi yang paling besar impact-nya apa untuk pekerjaan Akang yang sekarang? Pengaruh mata kuliah sama Ya sama skill apa psikologi yang mempengaruhi Oke. manfaat. Pengaruh
pembelajaran mengenai psikologi itu sangat berpengaruh banget. Apalagi saat ini kan saya berada dalam divisi bimbingan konseling di salah satu SMK. Ini sangat berpengaruh karena kita di BK itu menjadi menjadi jembatan lah untuk para wali kelas, para siswaan, kepala sekolah ataupun di yayasan itu tersebut. Karena BK itu bakal menjadi pusat informasi mengenai mental siswa, terus mengetahui juga terkait dengan perilaku, sifat ataupun cara bermain dalam satu kelompok di siswa itu tersebut. Jadi kalau dikatakan berpengaruh apa tidak, ya sangat berpengaruh. Apalagi kalau sekarang di SMA ataupun SMK itu kan ada yang namanya minat dan bakat sebelum lulus. Nah itu sangat terpakai. Dimana saat ini saya menjadi BK melakukan psikotes untuk melihat anak ini cocoknya bekerja kah atau melanjutkan dalam perkuliahan ataupun membangun wirausaha. Nah sebelum bisa mendapatkan jawaban dari 3 pilihan tersebut, pasti saya dalam BK melakukan peran saya untuk melakukan psikotes. Berbagai macam alat tes saya lakukan, kemudian setelah itu saya interview, kemudian saya pun harus mengobservasi, menscoringnya, terus akhirnya saya bisa mendapatkan judgement yang tepat untuk anak tersebut harus seperti apa dalam mentreatment supaya dapat mencapai tujuan yang diinginkan dirinya ataupun sesuai dengan bakat dari anak tersebut. Jadi Kang, setelah banyak hal yang telah Kakang paparin, kita ternyata bisa mengambil banyak ilmu gitu ya, yang bisa bermanfaat untuk perkuliahan kita nanti, seperti bagaimana untuk memecahkan masalah dengan apa yang telah Akang omongkan dari mulai fokus matkul dan yang lain-lain. Nah, sekarang nih banyak mahasiswa psikologi yang emang sering gagal dalam perkuliahannya nih. Karena pertama mungkin seperti yang Kakang bicarakan, merasa tidak pas dengan lingkungan psikologi dan merasa tidak nyaman dan banyak tekanan. Nah, menurut Kakang, sepengalaman Akang, bagaimana sih untuk menanggulangi down tersebut gitu loh, biar gak mendat gitu aja kuliahnya, gimana? Terkait dengan masalah tersebut, yang pertama orang yang untuk mengatasi hal tersebut, yang pertama itu saya pasti harus banyak berkomunikasi ataupun membangun relasi dengan banyak orang, khususnya dengan teman-teman seangkatan. Harus banyak ngobrol, banyak bicara, banyak berdiskusi, banyak mencari solusi. Terus untuk mengatasi hal-hal tersebut, saya harus mendalami ataupun merefleksi diri saya. Saya itu cocoknya di mana ya? Saya setelah mempelajari banyak mata kuliah dari semester 1, 2, 3, sampai 7 sekalipun, saya harus merefleksikan, oh saya udah belajar ini aja nih. Saya sudah belajar psikodiagnostik, konseling, pendidikan, tentang observasi segala macam. Saya sudah pelajari hal apa sih yang harus cocok untuk diri saya. Disitulah saya mencoba untuk menghilangkan rasa menyesal saya dalam masuk psikologi gitu. Setelah saya refleksi, saya tahu oh ternyata lulusan dari psikologi itu banyak hal yang bisa dikerjakan gitu, bukan hanya dalam harus membuka praktek psikolog doang, tapi banyak hal yang memang bisa dilakukan. Setelah saya tahu itu semua, saya mencoba untuk memilih satu bidang yang memang cocok untuk diri saya, yang akhirnya itu menjadi pemecut saya untuk lebih aktif lagi dalam hal akademik gitu. Karena bagaimanapun nanti setelah lulus, saya punya pikiran ternyata dalam lowongan pekerjaan itu minimal IPK 3,25, minimal IPK 3,0, minimal IPK 3,5. Ternyata untuk masuk dunia kerja itu akademik itu sangat diperlukan gitu, karena secara batas administrasi ada IPK yang ditentukan. Kalau saya tidak bisa untuk kerja keras dalam mata kuliah, ya bagaimana saya untuk bekerja gitu. Banyak kualifikasi pada saat ini untuk bekerja bermacam-macam, apalagi untuk akademik. Contoh misalnya berpengalaman 2 tahun untuk bekerjanya, terus harus paham alat tes. Kalau kalian misalnya nih adik-adik semua ingin berkecimpung di dunia industri ataupun pendidikan, pasti ada kualifikasi yang dimana
memahami alat tes, memahami end-to-end rekrutmen. Kan hal-hal seperti itu yang memang harus dipelajari. Akhirnya setelah saya mengetahui ternyata lulusan psikologi itu banyak hal yang bisa dikerjakan, saya menjadi semangat lagi. Itu tuh mulai terpacu itu di semester 6 ataupun 7 itu. Saya mulai semangat lagi untuk mengerjakan skripsi, mencoba mengerjakan mata kuliah yang kurang. Begitu. Oke. Jadi Kang, setelah mendengar penjelasan Akang sebelumnya, Akang sempat mention Akang pernah ikut senat mahasiswa ya. Nah, menurut Akang nih, dalam senat mahasiswa ini, ketika Akang berkecimpung di dunia intra, apakah itu menghambat akademik Akang atau tidak? Kalau untuk menghambat sih enggak, itu menjadi faktor untuk saya bisa belajar untuk kritis, belajar untuk mencari problem solving, belajar untuk melatih daya belajar saya, karena ketika saya masuk organisasi pun banyak hal yang harus saya pelajari gitu, khususnya dalam hal psikologian. Pasti saya lebih aktif lagi untuk belajar gitu, karena ketika di organisasi saya diajarkan untuk tetap harus belajar walaupun memang itu bukan pelajaran mata kuliah gitu. Itu sih. Oke, jadi teman-teman, setelah banyak hal yang sudah kita obrolkan, setelah banyak perbincangan yang telah kita lakukan, akhirnya kita sudah menuju penghujung acara ini. Jadi teman-teman, kesimpulannya emang benar-benar untuk menjadi seorang pekerja yang berkecimpung di dunia psikologi, baik itu pendidikan, industri ataupun klinis, semuanya butuh untuk kerja keras ya Kang ya. Ya. Oke, jadi terima kasih Kang Riman yang sudah sharing ilmu-ilmunya, pengalaman-pengalamannya. Semoga Kang Riman bisa terus sukses dalam karirnya dan kami juga bisa mengambil ilmu yang sangat banyak. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're